Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi walidota maksudi akhini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Yang saya muliakan kepada guru musik kita semua, Marifah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, kepada semua para wakil talqin, saya muliakan, dan kepada semua para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam acara Manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami bapak yang sini, kawanin. Iya. Barang siapa yang bangunan rumahnya sudah dibacakan atau diadakan acara manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti rumah itu sudah jadi. Walaupun rumah itu sudah jadi bangunannya, tetapi kalau belum dibacakan manaqib atau belum diadakan acara manaqib, maka rumah itu belum dikatakan rumah sudah jadi. Alhamdulillah, rumah ini itu rumahnya Bapak Abdurrahim dan Bapak Abdurrahim dan Ibu Zina sudah dibacakan manaqib atau sudah diadakan acara manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti rumah ini sudah jadi. Amin amin ya robbal alamin. Artinya rumah sudah jadi itu rumah apa? Tadi di dalam mangkobah dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu zamannya, waktu hidupnya itu pernah terjadi penyakit taun, ya mungkin zaman sekarang itu penyakit wabah atau corona, sampai berjuta-juta orang bergelimpangan mati gara-gara penyakit tersebut. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengumumkan, barang siapa yang pengen sembuh silakan datang kepadaku, silakan makan rumput, dan silakan makan rumput-rumput itu. Setelah rumputnya sudah habis, silakan makan, silakan minum air yang ada padaku. Maksudnya apa itu rumput? Maksudnya apa itu air? Lah di sini harus dibahas secara jelas biar kita jangan salah paham. Maksudnya rumput dan air itu yaitu talqin. Kalau pengen selamat dari wabah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal rajanya para wali, itu silakan mengambil talqin. Maksudnya itu, sebab talqin itu isinya yaitu zikir zahar dengan zikir khofi.
Zikir jaharnya yaitu diperumpamakan rumput-rumputan, zikir khotimnya yang diperumpamakan air. Kalau sudah mengambil talqin maka semuanya selamat. Nah, artinya bisa kita mengumumkan kepada dunia bahwa corona bisa sembuh itu obatnya yaitu dengan talqin. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan hati matimu dengan la ilaha illallah. Artinya talqinkan hati matimu itu apa? Itu hati yang mati dari la ilaha illallah agar hati itu menjadi hidup lagi. La ilaha illallah. Satu-satunya kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Siapa yang merasa hidupnya pernah galau, ngacung? Azkiah, Ayu, Aja, Mama Atu. yok sih balu baik. Mama Yok. Kayo, baka waya sa Siapa yang trabaho merasa ka. pernah pusing? Mana namin ang umbangay ka. Siapa yang pernah merasa hidup itu beban? Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah. Hari ini ada masalah ini, hari laginya ada masalah ini, hari laginya ada masalah yang ini. Sampai pusing 7 keliling, tidur nggak bisa, makan nggak enak, ngobrol nggak mood dan lain sebagainya. Nah, insya Allah semua orang yang hidup di dunia ini pasti sudah mengalami itu yang disebut duka. Apa yang dikatakan duka? Nah, sekarang berganti. Apakah ada yang pernah merasakan bahagia? Mendapat rezeki, alhamdulillah Allah. Engkau itu benar-benar maha pemurah. Saya dapat rezeki hari ini. Entah rezekinya itu apa, duit atau padi, beras dan lain sebagainya. Sehingga perasaan kita senang sekali sampai memuja-muji Allah bahwa Allah itu hebat, Allah itu maha kasih sayang, maha pemurah, maha dan maha segalanya. Itu yang disebut apa? Yang disebut duka. Yang disebut apa? Suka. Yang disebut suka. Orang hidup itu dari semenjak lahir sampai mati itu tidak lepas dari suka duka. Duka, suka, suka, duka. Bareng-bareng sih. Suka, duka. Duka, suka, suka, duka. Itu yang disebut kehidupan. Siapa yang tidak mau suka dan tidak mau duka, berarti orang itu tidak siap hidup. Sebab hidup itu tidak lepas dari kalau tidak suka pasti duka. Itu namanya kehidupan. Nah, Tangi, Tami. Ya, tangi. coba sekarang mau tanya, yang disebut musibah itu suka apa duka? Duka. Coba Askia, yang disebut musibah itu suka apa duka? Duka. Duka. Coba ayo yang disebut apa musibah itu suka apa duka? Duka. Iya jambul. Siapa lagi? Balik, Aja, balik yang kok. disebut musibah itu suka apa duka? Halo. Halo. Iya, halo, Yang halo. disebut musibah itu suka apa duka? Duka. Ini harus kita luruskan. Memang pada umumnya manusia itu yang disebut musibah itu adalah duka. Kalau suka itu dianggapnya bukan musibah. Padahal dalam kenyataannya yang namanya dari semenjak kita lahir sampai kita mati, semuanya dalam kita hidup itu namanya musibah. Namanya musibah. Walana bluwannakum min syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal Maju. samarati
al-ayah. Jadi yang disebut musibah itu adalah kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini namanya musibah. Musibah itu bahasa Arabnya bala. Musibah itu bisa dikatakan ujian. Musibah itu bisa dikatakan apalagi? Cobaan, ujian, musibah, bala itu artinya sama. Artinya apa? Sama. Nah, yang disebut musibah itu adalah selama kita hidup. Selama kita hidup itu namanya musibah, yaitu namanya ujian. Musibah itu ujian. Siapa yang pengen ujian ngacung? Siapa yang tidak mau ujian ngacung? Orang yang di luar pengen ujian atau tidak? Orang yang kalau tidak mau ujian berarti kelas 4 terus nggak bakal naik. Orang bisa naik itu kalau sudah mengikuti ujian. Nah, maka kalau kita pengen naik kelas, maka kita harus siap sanggup menghadapi ujian. Bahkan harus senang dan mencintai menghadapi ujian. Jadi justru kita harus diluruskan. Orang mendapat ujian itu harus merasakan senang dan menganggap Allah itu hebat, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bukan berarti Allah tidak adil atau tidak sayang. Itu yang terbalik yang harus kita luruskan. Justru Allah menguji kita itu maksudnya kita biar naik ke kelas. Kalau kita tidak mau ujian, berarti seumur-umur kita ngendong kelas 4 terus, tidak pernah naik kelas 4, apalagi kelas 6 dan sampai S1, S2, S3 sampai S Gosor, S Lilin. Itu lah, ujian itu harus disikapi dengan apa? Dengan dzikir. Hidup itu adalah ujian. Ujian itu harus disikapi dengan dzikir. Obatnya ujian tidak ada lain kecuali dzikir. Selainnya dzikir, noe. Silakan katakan kepada dunia, kasih tahu kepada dunia bahwa obat satu-satunya ujian selama kita hidup adalah dzikir. Selain itu, noe. Manusia itu terdiri dari 2 unsur. Pertama itu unsur raga dan yang kedua yaitu unsur ruh. Unsur raga itu berasal dari tanah, maka makanan pun dari tanah. Begitupun ruh. Ruh juga harus makan. Karena ruh itu asalnya dari langit, maka makanannya pun harus dari langit. Yaitu apa? Yaitu zikir. Semua yang dari langit itu disebut zikir. Zikir itu banyak sekali yang tidak ada hitungannya. Tidak bisa dihitung oleh kita manusia. Dari sekian zikir, dari semua zikir, ada yang paling utama dan ada yang tidak dikatakan paling utama. Dan dikatakan paling utama yaitu adalah la ilaha illallah. Yang diibaratkan oleh rajanya para wali yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu zikir jahar, yaitu rerumputan, rumput. Kalau pengen sembuh dari wabah harus siap makan rumput, harus mau makan rumput, harus makan rumputnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu harus talqin dzikir la ilaha illallah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan sampai saat ini diteruskan oleh guru mursyid yang hidup sampai saat ini. Lah, di samping la ilaha illallah itu adalah afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya zikir juga menjadi kuncinya surga. Tidak ada orang bisa masuk surga kecuali orang itu megang kunci surga. Ngerti beli?
tidak ada satupun orang yang hidup di dunia bisa masuk ke dalam surga kecuali memegang kuncinya surga. Yaitu apa? La ilaha illallah. Lah, siapa yang memegang kunci surga itu, yang diberi hak memegang kunci surga itu oleh Allah, yaitu rajanya para wali. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani, yang disebut guru mursyid. Nah, kalau kita merasa pengen kunci surga, silakan mintalah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir sudah tidak ada. Ya memang sudah tidak ada. Tapi penerusnya masih ada sampai saat ini, yaitu yang disebut guru mursyid. Mintalah kepada beliau. Artinya talkinlah kepada beliau. Hanya beliau yang mampu memberikan kuncinya surga. Kalau kita tidak bisa meraih atau memperoleh atau memegang atau mempunyai kunci surga sampai kita mati, tidak bakal bisa masuk ke dalam surga sebab tidak punya kuncinya. Nah, orang itu 24 jam itu adalah ibadah. 24 jam, satu hari satu malam itu adalah ibadah. Sebab manusia itu kalau tidak ibadah pasti maksiat. Kalau tidak maksiat pasti ibadah. Tidak ada yang namanya waktu itu ibadah bukan, maksiat bukan. Itu hal yang konyol. Banyak secara umum dipahami bahwa ada waktu yang bukan ibadah dan bukan maksiat. Padahal pada kenyataannya waktu itu kalau bukan ibadah pasti maksiat. Nah, yang diarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu kepengen kita itu 24 jam itu 100% hanya untuk ibadah. Jangan dianggap ibadah itu pada waktu kita sholat 5 waktu, pada waktu kita baca Quran, pada waktu kita wirid. Bukan. Yang disebut ibadah itu yaitu ketika kita ingat kepada Allah, yaitu zikir. Nah, zikir itu ada zikir yang diraga, yaitu zikir jar la ilaha illallah, dan ada zikir khafi yang adanya di roh, yang abstrak. Tidak ada yang mengetahui zikir itu kecuali Allah. Setiap detak jantung, setiap hembusan nafas, setiap detik selalu hatinya zikir khafi, maka selama hatinya zikir khafi 24 jam setiap satu hari satu malam semuanya dihitung ibadah, duduknya, berdirinya, tidurnya, segala-galanya, ngobrolnya, makannya, 24 jam itu full dihitung ibadah. Jadi modal kalau kita pengen dihitung ibadah segala gerak-gerik dan semua hidup kita, jangan kita putus dari zikir khafi. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang dan lebihnya atau barangkali ada yang kurang atau kurang berkenan dengan hati saudara-saudara hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf dan sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya minta maaf bila aku minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإياك نستعين صراط الله صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.